Awas di belakang. Subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan supaya kalian gak pernah ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Subscribe itu gratis, jadi pencet tombolnya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Didit di channel Awas di Belakang. Masih di segmen bacain cerita mistis. Di episode kali ini gue bakalan bacain cerita yang berjudul Villa Angker dari Juna. Oke, langsung aja, ini dia ceritanya. Panggil aja gue Juna. Cerita seram atau cerita mistis yang gue alami ini terjadi waktu malam tahun baru 2021. Oh, masih baru nih. Emang sih, masih pandemi. Tapi keluarga besar gua kumpul di satu kota, jadi gak terlalu susah buat ngadain acara. Waktu itu kita ngerencanain buat ngadain barbekyuan di villa. Setelah sekian lama kita semua berembuk buat diskusi, akhirnya kepilihlah villa yang ada di dekat lereng gunung. Oh iya, gua di sini gak akan nyebutin di mana lokasi tepatnya berada. Pas banget. Gua lihat reviewnya di Google, villa ini keren banget. Gua sekeluarga waktu itu berangkat Kamis pagi pakai 2 mobil. Sedikit ya. Tapi emang kakek sama nenek gua ini cuma punya 2 anak, cowok cewek. Anak pertama bokap gua, anak keduanya tante gua, tante Janis. Bokap gua punya 4 anak. Pertama gua, Wahyu, Erik, sama yang terakhir Kintan. Sementara tante Janis baru punya 1 anak, umurnya baru 5 tahun. Namanya Jenny, seumuran sama Kintan adek gua. Gua di mobil bareng bokap, nyokap, sama adik-adik gua. Di mobil kedua kakek nenek bareng sama tante Janis dan suaminya. Jarak dari rumah ke villa ini cukup jauh. Jadi di jalan kita sempetin buat mampir ke rumah makan pinggir jalan. Di rumah makan itu kan sistemnya prasmanan. Nah, waktu gua sama yang lain ngambil makanan ke piring, gua lihat gelagat aneh dari Jenny, anaknya tante gua. Jadi dia tuh diem terus di balik baju tante gua. Gak tahu apa yang dia lihat, tapi kayak yang ketakutan gitu. Gua tanya ke tante, "Tan, Jenny kenapa kok kayak takut gitu?" Terus tante gua jawab, "Gak tahu juga bang, kan dia manggil gua abang kan. Akhir-akhir ini kalau dia ke tempat baru suka kayak gitu. Ntar juga ketawa-ketawa sendiri, coba lihat." Habis semua ngambil pesanan dan bayar, kita pergi ke tempat lesehan. Di sana apa yang dikatain tante gua benar-benar kejadian. Ibaratnya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Jenny ketawa ngakak sambil nunjuk-nunjuk ke arah di mana ada area bermain anak-anak di sana. Inisiatif gua tanya, siapa tahu dia tertarik dan pengen main ke sana. "Jenny kenapa? Mau main ke sana?" Dia ngejawab, "Itu lucu om, ada badut." "Badut? Badut apaan? Orang di sana cuma banyak anak-anak main." Tante gua yang dengar jawaban itu dari anaknya langsung ngasih HP-nya buat dimainin. Gua jadi keinget, katanya mata anak kecil itu masih suci. Apa bener Jenny ini lihat yang begituan, maksudnya makhluk astral? Gua gak bilang keresahan gua ini sama tante atau om waktu itu. Soalnya gua gak enak aja bilangnya. Habis acara wisata kulineran, kita semua lanjutin perjalanan ke villa. Di parkiran, Jenny ini girang banget, pengen bareng semobil sama gua. Ya udah, karena diizinin sama tante buat semobil sama gua juga nggak masalah. Lagian di dalam mobil gua ada adek gua Kintan, mereka bisa main bareng. Di perjalanan menuju villa, gue inget banget pas mobil posisinya nanjak terus belok kanan, Jenny ini tiba-tiba ketawa lagi sambil nunjuk-nunjuk ke kaca depan. Ya gue refleks tanya, "Ada apa Jenny?" "Itu om, badut,"
Katanya gitu. Dalam hati, aduh, kenapa sih Jenny bilang lagi gitu? Apa badut yang dimaksud atau cuman halusinasi doang kali ya? Gua kasih HP gua aja tuh anak. Gua kasih YouTube Kids biar dia gak nunjuk-nunjuk ke depan terus. Habis dikasih HP, baru diam tuh anak. Singkat cerita, sampailah kita di villa. Suasana yang benar-benar sejuk nyambut kedatangan gua sekeluarga. Dari depan villa ini, jadi kita bisa lihat pemandangan kota. Asli keren banget pokoknya. Kita langsung bawa barang-barang ke dalam villa. Penjaga villa ternyata udah nungguin di teras dan bokap ngobrol-ngobrol santai dulu sama dia. Gua kasih gambaran dulu. Villa ini letaknya kayak di puncak bukit gitu. Sisi kanan kirinya semua hutan. Persis gak ada apapun selain pohon-pohon rindang. Villa ini dikelilingin sama benteng yang tinggi banget. Di benteng itu kayak sengaja ditanemin tanaman yang rambat gitu. Jadi semua permukaan benteng itu warnanya hijau. Gerbang villa paling muat 2 mobil. Di dalam area villa ada taman sama kolam ikan. Villa ini terbuat dari balok-balok yang disusun gitu. Gue gak tahu pasti itu apa namanya. Yang penting semua dindingnya itu kayu. Di dalamnya villa ini punya 2 lantai, 3 kamar, 1 di bawah, 2 di atas, dan 1 kamar mandi yang ada di lantai bawah. Gua, Wahyu, sama Erik ke bagian kamar bawah. Om, Tante Janis sama Jenny ke bagian kamar atas yang deket tangga. Sementara bokap, nyokap, plus Kintan sama kakek nenek gua pakai kamar kedua di lantai atas, samping kamar Tante Janis. Di kamar yang gua tempatin itu punya ranjang yang gede, yang sisi kanannya itu kita bisa lihat kolam ikan dari jendela. Di depan kamar gua itu ada ruang keluarga. Terus di belakang ada dapur sama kamar mandi. Kurang lebih gambaran sederhananya gitulah ya. Siang itu gua yang capek nyetir hampir 3 jam langsung milih tidur. Sementara adek gua si Wahyu sama si Erik malah mabar Mobile Legend. Gua tidur di samping ranjang, pas banget sebelahan sama jendela. Antara sadar gak sadar waktu gua hampir terlelap, Wahyu sama Erik ngomong, "Bang, kita main di ruang tamu ya." Gua jawab, cuma gitu doang. Saking ngantuknya soalnya. Masih antara sadar gak sadar, gak lama setelah Wahyu sama Erik keluar, gua dengar pintu kamar ada yang buka lagi. Dan diiringin sama langkah lari 2 orang anak kecil. Lantainya itu kan dari papan, jadi brak-bruknya itu kedengeran jelas. Itu keadaan gue tetap merem. Walaupun kerasa keganggu, gue berasa cuek. Anehnya, yang awalnya suara langkah kaki anak kecil itu ada di dalam kamar, tiba-tiba pindah ke luar kamar, tepatnya di luar jendela. Gua kaget, buka mata, ngelihat ke sana ke sini nggak ada siapa-siapa. Gua bangun, lihat pintu kamar juga ketutup. Tapi perasaan tadi pintunya masih kebuka. Gua tanya kedua adik gua yang ada di luar, "Yuk, Rick, kalian lihat ada anak kecil masuk kamar nggak?" "Nggak ada, Bang. Orang pintu dari tadi ketutup terus," Wahyu jawabin gue. "Ah, Bang, lo kebanyakan nonton film horor lo. Lo jadi kebawa halusinasi tuh." Erik ikut nimpalin. "Iya juga sih. Gue emang suka film horor sampai suka kebawa mimpi." Akhirnya gua balik ke kasur, lanjut tidur, bangun-bangun udah sore. Masuk waktu sore, abis asar banget kalau gak salah waktu itu. Bokap inisiatif ngumpulin semuanya di teras villa. Katanya enak sambil ngerasain alam sekitar. Kita di sana diskusi ringan buat acara malam hari. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, mata gua nih lagi-lagi gak bisa berhenti merhatiin Jenny, keponakan gua. Matanya terus ngelihatin ke arah belakang gua. Dimana di belakang gua itu tuh area yang ada kolam ikannya.
Tatapannya itu kayak orang yang dipanggil-panggil, tahu nggak? Jadi liatinnya penasaran gitu. Otomatis gue juga jadi lihat ke belakang kan. Gue lihat kok nggak ada apa-apa. Gue tanya, Jenny mau ke kolam? Dia ngangguk. Terus gue bawa Jenny ke kolam tuh. Di area kolam, gue bawa dia langsung ke tepiannya. Niat gue kan pengen lihat ikan juga. Tapi anehnya, di samping gue, Jenny terus ketawa-ketawa gitu. Bukan natap ke dalam kolam. Anehnya gitu. Ya gue wajar aja kalau misalnya dia ngelihatnya ke dalam kolam. Tapi ini dia ngelihatnya ke seberang kolam yang deket benteng. Ih, lihat apaan sih ini anak? Aneh banget kan pikir gue. Lama gue perhatiin Jenny berperilaku aneh. Tiba-tiba dia ngelihat ke dalam kolam. Terus ngobrol gini. Hihihi, omnya kayak ikan. Omnya kayak ikan. Om Juna lucu omnya kayak ikan. Sambil girang nunjuk-nunjuk ke dalam kolam. Waduh, dalam hati gue udah gak bener nih, udah gak beres. Pasti lihat setan ini anak. Gak pikir panjang lagi, gue langsung ngajak dia ke teras. Tapi pas kita balik badan, tiba-tiba Jenny tuh kayak ada yang narik gitu ke arah kolam. Pegangan gue juga lepas. Gue panik. Gue lihat Jenny semakin ketarik ke dalam kolam. Gue langsung loncat buat tolongin Jenny. Syukurnya Jenny bisa gue selamatin. Bokap agak marahin gue waktu itu. Kenapa gue bisa selalai itu? Tapi gue ceritain apa adanya. Untungnya mereka ngerti. Jenny segera dibawa ke ruang tamu. Abis kelihatan agak tenang, Tante Janis nanya ke Jenny apa yang Jenny lihat. Jenny bilang, ada om kayak ikan, sambil nunjuk-nunjuk ke arah kolam. Gue lihat raut wajah tante, kayaknya dia udah ngerasa gak enak. Jadi dia sempat minta ke suaminya sama ke bokap gue buat pindah villa. Tapi sayangnya om gue nolak. Katanya waktunya udah mepet dan kita bisa hindari area kolam itu kalau mau, karena itu terlalu bahaya. Jadi ternyata hasil diskusi antara bokap dan yang lainnya, pas gua sama Jenny ke kolam itu, awalnya mereka mutusin buat ngadain acara deket kolam. Tapi karena kejadian itu, semua sepakat ngadain acaranya di teras aja. Acara barbekyuan akhirnya dimulai. Sesuai plan B, kita semua ngadain acaranya di teras. Tante Janis selama acara tuh kayak ngeblocking gitu. Dia diam di dekat samping villa yang arah langsung ke kolam. Dia kayak ngalangin sekaligus merhatiin gerak-gerik Jenny biar gak ngelihat ke sana lagi. Dan emang, Jenny ini sesekali lihat ke arah kolam. Tapi selalu tante gua alihin perhatiannya. Singkat cerita, acara barbekyuan berjalan lancar dan beres sekitar jam 1-an. Soalnya kan kita nunggu-nunggu malam pergantian tahunnya. Kita beres-beres, masuk villa buat langsung istirahat. Sekitar jam 2 dini hari, itu gua inget banget. Gua kebangun sama suara riak air kolam. Suaranya persis kayak ada yang mainin. Karena gua takut itu si Jenny, jadi gua meriksa aja dari balik gorden. Dan samar-samar gua lihat di tepian kolam ada anak kecil yang perawakannya mirip banget sama Jenny. Dia pakai baju hijau sama kayak punyanya Jenny. Rambutnya juga sama. Kakinya itu lagi mainin air. Gua keluar dan mikir, ini kenapa kok om sama tante gua bisa kesolongan kayak gini? Ntar kalau dia tenggelam kayak sore tadi gimana? Pas sampai sana dan gua cek, di semua area kolam itu gak ada siapa-siapa. Terus akhirnya perhatian gua tiba-tiba tertarik ke jendela lantai 2, jendela kamarnya Tante Janis. Itu gua lihat bayangan om sama tante gua kayak orang yang kebingungan, mondar-mandir kesana kemari. Akhirnya gua masuk lagi, langsung menuju ke lantai 2, ke kamar om gua. Gua gedor-gedor pintunya. Tante, om. Gua juga panik waktu itu. Soalnya gua ngerasa ada yang gak beres sama Jenny. Setelah om gua bukain pintu,
Ternyata mereka itu lagi panik juga, soalnya Jenny tiba-tiba panas hebat. Dan setelah gua lihat, ternyata Jenny gak lagi pakai baju hijaunya, dia lagi tidur. Berarti siapa yang tadi gua lihat di kolam? Tante Janis panik, om gua juga panik. Otomatis gua ke kamar sebelah buat bangunin nyokap sama bokap. Setelah gua balik lagi ke kamar tante, di situ mereka lagi panik-paniknya. Jenny ini tiba-tiba melotot, terus menggeram gitu. Dan coba gua pegang, otot-ototnya tuh kayak bukan seumuran dia gitu. Wah, kesurupan ini anak, pikir gua. Bokap langsung telepon penjaga villa waktu itu. Gak lama, penjaga villa itu datang. Dia langsung nanganin Jenny. Alhamdulillahnya Jenny bisa ditanganin dan bisa tidur lelap sekitar jam 3:30 pagi. Tante Janis yang penasaran sama kejadian yang dialamin anaknya langsung nanya ke penjaga villa, "Mang, anak saya kenapa?" Si penjaga villa jawab, "Anak ibu itu tadi hampir dibawa ke dimensi lain sama penunggu kolam." Langsung om gue kayak kelihatan marah gitu kan. Kenapa bapak nggak ngasih tahu kalau kolam itu bahaya? Om gue agak geram di sana. "Iya pak, maaf," katanya gitu. Saya kira kolam itu udah aman-aman aja. Soalnya baru kali ini kejadian lagi setelah beberapa tahun. Lagi? Beberapa tahun maksud bapak? Om gue nanya lagi. "Iya pak, jadi dulu pertama pernah ada juga satu keluarga yang nginep di sini. Itu anaknya nggak bisa diem, dan anak itu tiba-tiba malam harinya hilang, dan udah ditemuin dalam keadaan meninggal di pagi harinya. Kedua, ada juga satu keluarga pak, tapi alhamdulillah masih bisa saya selamatin kayak anak bapak ini. Kalau yang kedua ini, dia udah dibawa ke dimensi lain. Jadi kita juga dibantu sesepuh setempat buat nyariin." Gitu jelas penjaga villa. Jujur gue shock dengar pengakuan si penjaga villa. Tapi di sisi lain, gue ngerasa bersyukur dan beruntung banget karena Jenny gak kenapa-kenapa dan masih bisa diselamatin. Pagi harinya kita semua pamit. Om sama tante gue mobilnya di depan, mereka duluan. Nah, anehnya nih terakhir pas kita jalan, dari belakang gue lihat Jenny dadah-dadah ke arah kolam villa. Dalam hati, ini anak masih baik aja sama dalam kutip mereka. Padahal dia udah coba dicelakain dan hampir meninggal. Gitu. Maaf kalau ceritanya agak panjang dan kurang serem. Kali-kali kalau gue punya cerita, gue ceritain lagi sama kalian ya. Oke, lagi-lagi gue ngingetin, buat kalian yang punya cerita bisa langsung kirim ke email kirimceritahoror@gmail.com. Ingat, R-nya 1. Atau bisa DM langsung ke Instagram @ai_vermadi. Dan yang belum subscribe nih, langsung subscribe channel ini supaya kalian tuh gak ketinggalan cerita-cerita horor yang mencekam lainnya. Oke, langsung subscribe sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas.